sama Ryu. Oatmeal. Ini oatmeal dicampur apa nih sama Ryu nih? Sarapan Ryu oatmeal. Ini hujan dari pagi, terus mau jalan kaki nggak bisa. Kayaknya hari ini mau treadmill aja. Terus hari ini banyak banget kerjaan yang harus kerjain. Jadi bakalan seharian bakalan seharian sibuk banget. Hari ini saya mau baking, ini banyak banget yang harus dibuat. Ini lagi prepare buat baking loyangnya dulu. Hari ini saya lagi persiapan baking, ini tepung sampai nyampe ke sini barusan. Aduh, ya ampun. Tadi itu hujan dari pagi, cuman tiba-tiba kok berhenti, agak panas gitu. Terus saya ajak Ryu jalan kaki. Nah, karena kalau nggak jalan kaki biasanya dia jadi nggak fokus sekolahnya. Nah, ini saya pengen sharing sama teman-teman. Jadi Ryu itu bisa nulis banyak sekarang, terus bisa ngikutin pelajaran di sekolah. Itu karena memang pertama saya lakukan kegiatan jalan kaki tiap pagi. Jadi setelah jalan kaki tiap pagi, Ryu itu jadi lebih di sekolah jadi lebih fokus, lebih mau ngikutin gurunya. Terus kalau misalnya ada tugas dia mau kerjain dengan baik. Nah, terus selain dia jalan kaki, biasanya saya kasih terapi. Jadi penting banget untuk melakukan terapi tiap hari. Nah, terapinya itu yang saya suka bagikan di video sebelumnya. Itu terapi-terapi yang Ryu lakukan. Jadi kayak lompat di trampolin itu penting. Terus juga kayak mindah-mindahin air gitu untuk mengatur fokusnya dia dan biar dia itu lebih fokus sih, intinya lebih fokus. Terus juga melatih motorik halus dan motorik kasarnya. Dan pada saat dia numpahin air dari satu ke satu lagi, itu kan bikin dia lebih hati-hati ya. Nah, itu untuk melatih hati-hatinya dia juga. Nah, makanya saya selalu konsisten Ryu itu terapi tiap hari. Terus juga selain terapi tiap hari, saya selalu kasih makanan yang free gluten. Jadi bisa ketahuan sih kalau misalnya contoh Ryu udah pergi sama papinya kemana, terus pas pulang pulangnya itu dia langsung aktif gitu. Wah, saya di situ langsung curiga pasti nih dia dikasih gluten gitu. Karena pada saat dikasih gluten itu kelihatan banget dianya jadi jadi aktif, terus jadi susah diatur, jadi maunya sendiri aja gitu. Dan memang untuk beberapa anak ada yang alergi gluten, makanya perlu dicek dia alergi gluten atau tidak gitu. Dan gluten itu biasanya untuk beberapa orang ada yang bisa menyebabkan kayak sakit, gangguan pencernaan gitu. Terus ada yang sampai sakit. Kalau teman saya itu sampai sakit lama gitu ya. Dan sebelum ketahuan dia alergi gluten, dia malah berpikir sakitnya itu tiap kali cek ke dokter nggak kenapa-napa organ tubuhnya gitu. Tapi akhirnya untungnya dia di Australia waktu itu tinggalnya, jadi dia cek dia alergi gluten atau enggak. Dan akhirnya setelah dia diet gluten free, dia jadi sehat juga ya, pegang satu tangan gitu. Nah, saya nggak ada tripod. Nah, terus yang keempat itu selain makanan gluten free, saya mengurangi gula. Jadi konsumsi gula berlebihan itu bisa menyebabkan anak kita hiperaktif dan susah fokus juga. Apalagi untuk anak ADHD itu ya yang tadi saya bilang gluten itu bisa menyebabkan ADHD juga. Terus juga untuk gula itu merangsang anak kita untuk kayak tenaganya tuh banyak banget kalau minum gula, selain nggak sehat karena gula darahnya nanti naik. Nah, dan teman-teman kalau misalnya untuk anak spesial tuh sebetulnya diperlukan penggiliran makanan. Jadi kayak nasi itu misal hari ini nasi putih, besok nasi merah, terus nasi coklat. Itu banyak nasi-nasi yang bisa jadi pilihan gitu buat anak kita. Pokoknya hindari aja gluten. Nah, cuman untuk Ryu sendiri, saya tahu teorinya harus makannya itu bergantian nasinya. Cuman untuk Ryu sendiri itu agak susah dikasih nasi merah, nasi coklat dia nggak mau. Nasi coklat masih agak sedikit mau karena warnanya kan nggak terlalu merah gitu. Jadi dia ngelihatnya oh ya nasi putih gitu. Tapi kalau misalnya dikasih nasi merah dia nggak mau. Nah, jadi itu bergiliran nasinya gitu kan.
Terus untuk pilihan sayurannya, itu sayuran tuh harus biar apa namanya, pencernaan dia lebih baik, biar, karena kalau misalnya pencernaannya nggak baik dia jadi cranky. Nah terus kalau misalnya cranky ya itu bisa jadi tantrum. Terus untuk ngajarin anak ADHD atau anak spesial lainnya memang harus berulang. Jadi nggak bisa kalau misalnya kita kayak ngajarin nulis sekali dia langsung mau, itu nggak bisa. Jadi memang butuh beberapa kali kita kasih tahu sama dia bahwa ya kamu harus nulis. Nah awalnya pada saat saya ngasih tahu Ryu atau ngajarin Ryu nulis itu nggak bisa langsung satu kalimat atau apalagi satu buku kayak kemarin yang saya liatin. Jadi saya awalnya nulis A dulu, B dulu, satu-satu, bahkan satu huruf pun dulu kan nggak mau ya, dia marah kalau dikasih nulis satu huruf pun. Nah sekarang dia udah mau, jadi saya bertahap dari satu kata, satu huruf jadi satu suku kata, udah dari satu suku kata bisa jadi satu kata, terus jadi satu kalimat. Nah sekarang udah banyak dia bisa nulis. Jadi semua tugasnya sekarang sudah Ryu kerjakan dengan baik, dan gurunya happy banget karena biasanya Ryu susah banget nulis, sekarang udah gampang banget nulisnya. Semua teman-teman nggak ada yang instan ya. Jadi kayak misalnya kita mau anak kita bisa melakukan sesuatu itu nggak instan. Jadi mamanya juga perlu sabar, jadi harus sabar ngajarinnya. Saya juga bukan ibu yang sabar. Saya nggak bisa nasehatin, nggak mau nasehatin teman-teman untuk sabar, karena saya pun bukan ibu yang sabar. Saya manusia biasa yang saya juga turun naik teman-teman. Jadi kayak misalnya kesabaran saya turun naik. Kadang-kadang saya marah juga sama Ryu, cuman saya tuh orangnya nggak mukul sih kalau marah. Jadi saya paling ngomel, nggak boleh gitu, kayak gitu. Karena saya tahu kalau saya marahin Ryu tuh percuma, karena belum tentu juga Ryu ngerti kan. Dulu itu seperti itu, cuman sekarang Ryu sudah paham. Jadi pada saat dia sudah paham, saya pun kalau marah menjelaskannya dengan baik-baik. Jadi kalau misalnya dulu kan, dulu saya waktu belum belajar parenting, waktu zaman dulu masih kerja, saya nggak ngerti gitu ya cara ngasih tahu anak. Jadi pada saat anak salah, nggak boleh marah gitu, udah kayak gitu marah aja, tapi saya nggak jelasin salahnya apa. Nah kalau sekarang saya udah mulai kayak ke anak saya yang pertama pun sama. Jadi kayak misalnya dia salah, misalnya kamu tahu nggak kamu salah apa, nanti saya kasih tahu salahnya apa. Nah mami nggak suka kamu kayak gini gitu. Dulu saya sempat mengalami hambatan pada saat saya pertama berhenti kerja. Saya tuh suka marah sama Michelle tuh, anak yang saya yang pertama. Terus Michelle tuh tanya sama saya, mami gimana caranya biar mami nggak marah sama saya. Nah di situ saya sadar, oh iya ya selama ini saya marah sama dia, tapi saya nggak pernah jelasin saya marah karena apa. Nah dari situ saya mulai dijelasin, saya marah karena ini, jadi kamu kenapa ini nggak boleh, karena efeknya akan seperti ini gitu sih guys. Namanya juga pembelajaran ya guys. Untuk pertanyaan teman-teman tentang anak spesial, mungkin mau tahu pengalaman saya seperti apa, saya sangat senang bisa berbagi dengan teman-teman. Jangan lupa di komen di bawahnya, dan thank you for watching, thank you sudah subscribe channel ini dan setia nonton channel ini, dan bye bye.